hatop matuson marnida halasani rohatai tinogos ni amana di surgoi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pesta Natal kedua hari ini, dalam Mazmur 96 ayat 1-13, pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha besar karena perbuatannya ajaib, dan juga sebagai Raja yang menghakimi dengan adil. Pemazmur mengajak kita untuk menyanyikan nyanyian baru sebagai pujian kepada Tuhan, serta menceritakan karya Tuhan kepada segala bangsa. Dengan demikian, orang banyak akan mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa. Setiap orang ingin diperlakukan dengan adil. Namun, setiap orang bisa saja memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai keadilan. Bagi orang percaya, keadilan sejati bersumber pada keadilan Tuhan sendiri. Mazmur 96 ini adalah bagian dari nyanyian puji-pujian Daud yang tercatat di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8-36. Bagi Daud, Tuhan tidak mengizinkan siapapun mengganggu umatnya yang kecil dan lemah. Sebab keadilan Tuhan berpihak kepada mereka yang kecil dan lemah. Pemazmur mengajak kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Namun fokus utamanya bukan terletak pada cerita, melainkan pada tindakan Allah yang nyata. Tindakan Allah adalah cerita utama pemazmur. Orang percaya dipanggil untuk meneladani keadilan Tuhan. Ketika ada pihak yang kecil dan lemah, adalah tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk meremehkan atau menyingkirkan mereka. Sebaliknya, mereka harus diperhatikan secara khusus. Karena itu, segala keputusan dan tindakan baik oleh pribadi maupun gereja harus mempertimbangkan keberadaan mereka. Siapakah yang kecil dan lemah itu? Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak berpendidikan, yang status sosialnya rendah, cacat atau difabel, golongan minoritas, anak-anak, dan lainnya. Seringkali mereka diremehkan karena kelemahan dan kekurangannya, namun Tuhan berpihak kepada mereka. Bukankah kita harus melakukan hal yang sama? Tuhan menginginkan agar kita menghargai mereka yang kecil dan lemah, sehingga keadilan Tuhan terwujud secara konkret dalam hidup kita. Pemazmur menginginkan agar kita menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup yang kita jalani, menyaksikan karya kasih-Nya dalam hidup kita. Untuk itulah, hidup yang sedang kita jalani sekarang harus terarah kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya hari ini, dalam karyanya di dunia ini, seluruh hidupnya dinyatakan untuk menyatakan kuasa Bapa yang mengutusnya,
dan itu yang dianggap sebagai celah oleh orang Farisi untuk menjatuhkan dia. Namun dengan cerdik, Tuhan Yesus menjelaskan ketaatannya kepada Bapa tidaklah bertentangan dengan ketaatan kepada negara. Hidup orang Kristen harus menjadi teladan bagi orang lain. Jemaat di Filipi membuktikan hal itu. Sekalipun mereka menderita karena berbagai ancaman yang mereka terima sebagai orang Kristen, namun mereka tetap menyaksikan kasih Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Pemazmur mengatakan kekagumannya akan Tuhan yang menjadi raja bagi manusia. Ungkapan isi hati pemazmur adalah menceritakan kemuliaan Tuhan, mengajak seluruh manusia untuk memuliakannya. Pengenalannya akan Tuhan membuat pemazmur tidak berhenti untuk bernyanyi, menyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Saat ini sulit bagi kita untuk menemukan hati yang sungguh-sungguh mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Hati manusia lebih cenderung hanya ingin tampil dan menceritakan kemuliaan diri dan tidak lagi berjuang untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Manusia diselimuti dengan keangkuhan, dipagari oleh kemunafikan, tidak dengan serius menghormati Tuhan dalam hidup. Menceritakan kemuliaannya adalah tugas orang Kristen. Mengaguminya dalam kehidupan, menghormatinya dalam keseharian. Sungguh bahagianya hidup ini ketika kita terpanggil untuk menceritakan kemuliaannya dan dipanggil untuk melayaninya dengan sungguh. Tuhan itu Raja. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari yang indah dalam perayaan Natal kedua di tengah-tengah gerejamu HKBP. Kami diingatkan untuk menceritakan kemuliaan Allah yang boleh dinyatakan kepada orang-orang yang percaya, agar kami beroleh keselamatan yang telah disediakan bagi orang yang percaya akan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, agar kami menceritakan perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.